produk biologi ya Bapak ya, jadi itu perlu penanganan khusus ya. Jadi ada yang produk biologi yang rawan terhadap beku ya. Jadi itu diperlukan suhu kurang lebih 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian kalau ada produk vaksin yang rentan terhadap panas misalnya. Nah, itu malah dia harus suhunya penyimpanannya itu antara 15 derajat minus ya, minus 15 derajat. Nah, itu memang jadi persyaratan khusus ya buat main distributor yang mau mendistribusikan vaksin. Nah, kemudian tadi saya sudah ceritakan beberapa channel ya, di antaranya ada rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, klinik, puskesmas ya, dan fasilitas kesehatan yang lain ya. Nah, terkait dengan distribusinya, kami juga saat ini menunggu arahan dari pemerintah ya. Saya berpikir bahwa mungkin pemerintah juga punya beberapa prioritas-prioritas nih. Misalnya Pak ya, mestinya tenaga medis misalnya. Nah, tenaga medis ini kan rentan Pak terhadap COVID-19 ini. Ya mungkin mereka juga mungkin akan jadi prioritas ya. Kemudian yang lanjut usia misalkan ya. Kemudian juga pekerja-pekerja esensial, TNI, Polri ya. Kemudian juga jangan lupa juga daerah-daerah yang sekarang ya mudah-mudahan tidak bertambah lagi ya, zona merah itu ya Bapak ya. Nah, zona merah ini juga bisa menjadi nanti juga prioritas di dalam distribusinya. Nah, akan tetapi kami tetap menunggu arahan dari kementerian ya. Kira-kira prioritas-prioritas mana yang akan dijadikan prioritas distribusinya dan kami siap untuk melakukannya, melaksanakannya. Sudah ada pemberitahuan dari kementerian terkait Pak, kira-kira kapan ini arahan mulai bisa turun sehingga ada pemetaan yang lebih spesifik, atau kita masih menunggu nih arahan berikutnya? Sekarang ini kalau produksi vaksinnya kan kita masih clinical trial tahap 3 ya, mulai bulan Agustus ini sampai, dan itu butuh kurang lebih 5 sampai 6 bulan ya. Dan sudah diberitahukan juga oleh Pak Menteri BUMN bahwa itu awal tahun clinical trial-nya itu bisa selesai, perlu jeda waktu kurang lebih 1-2 bulan untuk mass production-nya ya. Nah, begitu mass production-nya sudah selesai, langsung kita bisa distribusikan sesuai dengan arahan pemerintah, kira-kira prioritas-prioritas mana yang akan didahulukan ya. Dan saya yakin dari pihak pemerintah, Kementerian Kesehatan gitu ya, saat ini sedang melakukan mapping ya, kira-kira mana-mana saja gitu Pak. Dan kami sekarang ini posisinya adalah menunggu kira-kira apa yang menjadi arahan daripada pemerintah, Pak. Ya, tadi Pak Arief sempat menyebut mengenai special treatment. Kalau kita berbicara mengenai kekhasan, keunikan dari vaksin COVID-19 yang akan segera diproduksi ini, apakah ada perbedaan secara treatment dengan vaksin-vaksin jenis lainnya yang pernah didistribusikan melalui Indofarma, Pak? Atau nanti akan ada investasi tambahan kaitannya dengan memudahkan logistik karena kita berbicara mengenai distribusi dan penyimpanan dari vaksin COVID-19? Karena ini masih di clinical trial ya, sampai saat ini kami belum memperoleh informasi apakah ada special treatment dibandingkan vaksin-vaksin yang lain. Tapi menurut hemat kami sih, ya umumnya sama Pak. Jadi tadi ada dua ya, ada yang rentan terhadap beku ya, ada yang rentan terhadap panas. Dan masing-masing itu punya bracket suhunya ya Pak ya. Jadi 2 sampai 8 untuk yang rentan terhadap beku, kemudian yang panas sekitar minus 15. Dan kami sudah punya fasilitas-fasilitas itu semua. Jadi apapun nanti yang menjadi persyaratan daripada distribusi itu, kami sudah siap.